Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan di kelas termodinamika lingkungan. Kali ini di minggu ke-12 ya berarti ya. Di minggu ke-12 ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis dari tipe reaktor yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk batch reactor. Dimana kalau untuk batch reactor sendiri itu no in dan no out. Maksudnya adalah apa? Jadi nanti kalau misalkan kita punya batch reactor ini secara batch ya, kita akan memasukkan barang-barang yang mau kita bahan-bahannya ya untuk apa yang mau di-stir ya, di-stirrer gitu. Kita punya stirrer di sini, jadi ini di-flow, di-mix gitu. Nah, kemudian baru setelah selesai ada hasilnya, hasilnya lah kita ambil, kita keluarkan. Jadi selama proses berlangsung itu nggak ada in, nggak ada out ya. Dimana berarti kita punya bahwa accumulation gitu kan. Accumulation itu adalah in dikurangin out ditambah generation min consumption. Atau bisa juga kita bilang adalah accumulation itu in min out terus kemudian tambah kurang dengan reaction-nya ya. Dan di mana di accumulation itu adalah bagaimana sih perubahan mass flux-nya per waktu itu, kemudian karena di sini no in sama no out, berarti term yang ini kita bisa hilangkannya dan bisa neglect. Berarti perubahan mass flux-nya per waktu di dalam batch reactor itu adalah tambah kurang dari reaction kemarin kita tahu adalah R kali V gitu ya, R kali V. Di mana R ini akan bergantung pada bergantung pada order reaksi. Jadi tergantung ya, nanti dia order reaksi berapa, first order kah, second order kah, atau zero order. Jadi itu akan tergantung. Nah, jadi nanti akan bisa kita bisa kita turunkan gitu, ya. Di mana dm per dt, mass flux ini ya, mass flux ini itu berarti kita kan berbicara tentang kontrol volume kita yang ini nih ya, kontrol volume kita. Ini dalam sebuah volume gitu, volume di dalam reaktornya. Di mana kita melihat bagaimana sih perubahan dari konsentrasi per waktu di dalam volume ini gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat mass flux di dalam sebuah reaksi atau dalam sebuah reaktor, itu berarti bagaimana di dalam volume itu terjadi perubahan konsentrasi dalam tiap waktunya. Jadi makanya mass flux ini juga bisa dituliskan dalam bentuk perubahan konsentrasi ya. Kalau ada D diferensial itu berarti perubahan infinite small. Maksudnya adalah perubahan yang sangat kecil yang sangat tidak bisa lihat. Biasanya kalau dalam SMA kita mengenalnya pasti delta CV gitu, per delta T, sudah ada delta. Kalau delta itu berarti perubahan yang sudah makro ya, dapat terlihat dengan jelas. Tapi kalau misalkan kita di perkuliahan itu sudah tidak mengenal lagi delta sebenarnya. Yang kita kenal adalah sebagai dibentukkan D diferensial. Berarti bagaimana perubahan itu terjadi walaupun dia sangat kecil sekali tapi ada terjadi perubahan. Nah, ini berarti adalah perubahan konsentrasi di dalam volume tersebut terhadap waktu gitu ya. Nah, kemudian nih kalau misalkan kita asumsikan adalah dia decay ya, berarti kalau decay dia minus itu minus RV gitu. Nah, kemudian kita misalkan lagi bahwa dia first order reaction gitu ya. Kalau dia first order reaction itu berarti dCV per dt-nya itu adalah min Kc kali V. Di mana C di sini itu adalah sama-sama C out gitu ya, C yang out. Bukan C out, maksudnya kalau mohon maaf saya lupa ada di base reactor. Jadi tidak ada C in C out gitu ya, berarti konsentrasinya yang jadi gitu ya, yang sudah jadi itu nanti berapa. Nah, di sini kita bisa keluarkan adalah kalau dia di dalam kontrol volume, maka volumenya boleh di luar sini. Kalau di dalam kontrol volume ya sama dengan min KCV. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Ini saya hapus dulu ya. Ini bisa dipahami ya, seperti ini saya ulangi lagi aja. Jadi di dalam batch reactor ini tadi karena no in no out gitu ya, berarti mass flux-nya ataupun kita bisa tuliskan adalah perubahan konsentrasi di dalam sebuah volume gitu ya.
per waktu itu sama dengan plus minus dari reaction rate dikalikan dengan volume. Nah, bagaimana kalau ini kita asumsinya adalah kalau dia mengikuti first order reaction dan juga dia mengikuti first order reaction gitu ya kalau kita asumsikan seperti itu. Dan kemudian juga kontrol volume konstan. Berarti perubahan volume ini bisa ditaruh di luar gitu ya. Ini berarti karena dan kemudian dia di decay ya. Decay berarti kita pakai minus karena dia reaksi order 1 berarti K kali C kali V. Di mana di sini ada V, di situ ada V, dia bisa menghilangkan. Nah, kita kumpulkan yang C sama C ya. Berarti DC per C gitu ini sama dengan min K kali dt kali silang gini ya. Nah, ini baru kita integralkan. Nah, kalau diintegralkan seper C dc itu pasti hasilnya adalah ln C. Ini pada saat T0 gitu ya. T0 sampai T sama dengan T gitu ya. Berarti ada CT, ada C0 gitu ya. Di mana CT itu adalah konsentrasi akhir gitu ya di waktu T gitu. Nah, kemudian C0 adalah konsentrasi awal gitu nanti ya kita akan punya seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal diintegralkan terhadap T gitu ya, min K T gitu. Nah, kemudian berarti kita tahu nih ini pakai di dalam ini ya engineering math ya. Jadi saya nggak menjelaskan terlalu detail kenapa bisa seperti itu gitu ya. Karena ln berarti kan kalau misalkan ln C dari T sama 0 berarti ln CT min ln C0 gitu ya sama dengan min KT. Dimana berarti ini kalau dia min berarti bisa ln CT per C0 sama dengan min KT. Dimana ini bisa berubah berarti CT-nya itu adalah C0 dikali karena ini ln di sini bisa jadi eksponensial min K kali T. Nah, itulah kalau yang kita punyai di batch reaktor. Kalau kita reaktornya bentuk batch, ini berarti CT-nya kalau kita batch reactor dan kemudian first order reaction-nya volumenya konstan dan dia decay, berarti kita akan tahu nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun berarti C akhirnya yang mau kita cari kalau misalnya nanti pertanyaannya adalah setelah dia di dalam batch reactor gitu ya, berapa konsentrasi akhir gitu pada T. Nah, itu adalah dengan cara CT sama dengan C0 dikali eksponensial min K kali T. Kayaknya ini ya decay rate ya. Decay rate gitu. T-nya ya berarti waktu gitu. T-nya berarti waktu gitu. Nah, jadi itulah untuk yang batch reactor. Nah, sekarang kita lihat kalau dia bukan batch reactor ya. Kalau itu batch itu kan berarti nggak ada yang in, nggak ada yang out. Berarti kita masukkan aja dulu, dia bereaksi, baru setelah jadi kita keluarkan, itu yang kita ambil. Itu yang berbatch itu namanya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kalau dia misalkan continuous. Kalau continuous itu seperti apa jadinya? Nah, kalau misalkan dia continuous flow gitu ya, berarti continuous flow itu berarti dia ada terus gitu, ada terus ini yang masuk. Ada terus yang masuk dan ada terus yang keluar. Ada terus yang masuk dan terus yang keluar. Nah, ini kalau misalkan kita bisa gambarkan, itu berarti sama seperti lake kita kemarin gitu ya. Ada yang masuk, ada upstream gitu ya, ada downstream. Ya, ini tuh kontrol volume kita yang ini itu bisa kita reaksikan, kita samakan dengan continuous flow reactor. Di mana continuous flow reactor itu ada dua ya, ada biasanya bisa disebut continuous mixed flow reactor gitu ya, atau continuous stirred tank reactor. Berarti dia continuous, kemudian tanknya selalu di stirred gitu ya. Dimana kalau dia karena dia continuous stirred reactor gitu, continuous stirred berarti ini kan
di dalam reaktor ini dia ada masuk, ada keluar, dan dia selalu di continuous state. Berarti kita akan asumsinya adalah well mix, di mana kalau well mix berarti kalau misalkan kita ambil sampel di sini, ambil sampel di sini, ambil sampel di sini, maka dia konsentrasinya akan sama gitu ya kalau kita sedang mengambil sampel. Di mana berarti kalau di dalam continuous flow reactor ini flow rate-nya yang masuk itu sama dengan flow rate-nya yang keluar kalau di dalam continuous flow reactor apapun gitu ya. Di mana berarti kita punya kalau kita mau turunkan adalah accumulation gitu ya. In kurangin out tambah kurang reaction gitu ya. Nah, kemudian bisa kita tuliskan flux, perubahan flux dalam tiap waktu adalah karena Q in sama dengan Q out, berarti kita samakan aja ini flow rate-nya Q. Dimana kita berarti punya C in dikali Q dikurangin C out dikali Q gitu ya, karena flow rate-nya sama kan ya. Kemudian misalkan nih kita decay lagi ya, kalau decay berarti minus ya. Biasanya kita memang kalau berbicara tentang perubahan di dalam sebuah reaktor di environmental engineering ini biasanya kita berbicara memang tentang decay gitu. Jadi ini minus RV gitu ya. Gimana kalau kita misalkan ini adalah first order reaction gitu ya. Bagaimana kalau kita misalkan ini dia asumsinya first order dan kemudian dia steady state. Dimana kalau kalian ingat steady state berarti ini adalah 0 gitu ya. First order berarti C in ini karena key-nya sama ya, jadi ini saya keluarkan gini ya, dikurangin K C V gitu. Bisa ya, dapat ya. Nah, kemudian gimana? Berarti KCV eh KCV gitu ya. Ini saya pindah ke sini, KCV-nya berarti sama dengan Q di C in min C out. Di mana berarti C in min C out gitu ya. C in dikurangin C out itu ke sana ya, KCV per Q. Nah, kita kan punya term baru di sini. V per Q gitu ya, V per Q. Kita hapus dulu ya. Jadi yang terakhir adalah kita punya KCV itu sama dengan Q, kemudian C in min C out, di mana berarti C in dikurangin out-nya adalah KCV per Q. Nah, ini kita punya term baru itu terkenal sebagai Tau gitu adalah V per Q ini adalah hydraulic retention time. Jadi adalah waktu untuk berapa lama limbah kita itu tertahan di situ gitu sebelum dia terjadi reaksi untuk menurunkan konsentrasi dari limbah tersebut gitu ya. Itu adalah hydraulic retention time. Kalau semakin cepat ya berarti kalau hydraulic retention time semakin cepat berarti kan dia semakin nggak ada waktu untuk diam di dalam reaktor kita gitu. Berarti dia langsung lewat aja. Berarti kita kemungkinan besar adalah kita tidak bisa mengelola limbah itu dengan baik kalau dia hydraulic retention time-nya terlalu cepat. Kalau terlalu lama berarti ya dia akan semakin lama di situ gitu. Nah, itu berapa itu decay yang terjadi gitu di dalam limbah tadi gitu, berapa yang berkurang. Nah, kemudian kita ini mengenal ini adalah hydraulic retention time. Berarti V per Q-nya di sini kita ini bisa kita tuliskan berarti C in dikurangin C out itu sama dengan K kali C dikali dengan tau ya. Tau. Nah, ini berarti kalau kita ini kan berarti yang ini ya term yang di dalam reaction itu berarti kan kita juga berbicara tentang C out ya. Berarti yang out itu berapa nanti di sini. Ya, kalau kita berbicara tentang reaction kan ya. Itu kita berbicara juga tentang C yang di out gitu ya.
Nah, berarti C in itu sama dengan C out gitu, ditambah K kali C out dikali tau. Nah, berarti C out di sini kan bisa keluar nih, ada di kiri, ada di kanan. Berarti C out gitu, 1 ditambah K dikali tau. Nah, ini adalah rumus akhir dari continuous flow reactor. Jadi kalau misalkan kita mau mencari C out-nya ini, tinggal adalah berarti berapa? C in gitu ya dibagi sama 1 plus K dikit-nya dikali tau. Di mana tau itu sendiri kita bisa juga balikin adalah C in dibagi 1 plus K dikali V per Q. Karena tau sendiri adalah V per Q. Jadi inilah uh, apa ya, hasil akhirnya gitu, bagaimana kita mencari C out di dalam continuous flow reactor, kalau dia decay, kalau dia first order reaction, dan juga dia steady state begitu ya. Dia steady state berarti accumulation-nya dia 0. Itu untuk yang continuous flow reactor gitu ya. Nah, kita move on. Yang terakhir itu ada ini guys, kita ada yang namanya, oh ya, jadi ini akan ini tugas kalian ya. Jadi di sini kalau misalkan kita ada pertanyaannya adalah uh, silakan dikerjakan ini sebagai tugas ya. Jadi kalau dia steady state CSTR gitu ya, continuous state and reactor, dan kemudian dia mengikuti first order decay ya. Berarti first order decay kalian bisa tahu itu apa rumusnya gitu. Dan CSTR-nya ini kayak gini ya gambarnya. Ini di figure 1. Used to treat industrial waste using a reaction with destroy gitu ya. Dia ini CSTR-nya digunakan untuk memberikan treatment terhadap industrial waste gitu ya. Dan kemudian first order reaction kinetics gitu ya, di mana dia first order reaction kinetic itu berarti DC per DT-nya ataupun RV-nya itu adalah min KC. Di mana nih decay rate-nya itu min K-nya ada di mana K-nya sendiri adalah ini 0,216 per D gitu ya. Dari reaktor volumenya segini, volumenya di sini adalah 500 meter kubik gitu ya. Kemudian the volumetric flow rate of the single, berarti volumetric flow rate adalah 50 meter kubik per D. Nah, inlet waste concentration, inletnya adalah 100 mg per liter ini C in. Nah, yang ditanya adalah C out berapa. Nah, kalian hitung sendiri. Nah, silakan dihitung kemudian dikumpulkan di Google Classroom gitu ya nanti ya. Oke. Dan kemudian next kita akan membahas reaktor yang paling akhir gitu ya. Yang paling reaktor yang paling akhir itu yang namanya adalah plug flow reactor. Di mana plug flow reactor ini sebenarnya hampir sama dengan river kita. Jadi kalau dalam river itu kan dia ngalir, kemudian ada batu-batuan, ngalir lagi ada batu-batuan, ngalir lagi batuan. Nah, ini river kita kan sebenarnya kayak gini ya. Kalau dia tidak, beda kalau CSTR ya. Kalau CSTR yang tadi continuous state reactor adalah upstream, ada lake, kemudian ada downstream-nya gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan plug flow reactor itu ini ketemu lagi ada lagi gitu. Berarti bisa kita bilang PFR itu adalah gabungan beberapa dari CSTR gitu. Gabungan dari beberapa CSTR gitu guys. Kita bisa bilang itu seperti itu gitu. Nah, jadi gimana nih kalau kita mau berbicara tentang plug flow reactor gitu. Nah, kita akan lihat penampangnya ya. Kita lihat ini aja enak. Nah, kita akan lihat ini. Jadi kalau di dalam plug flow reactor itu dia ini bergerak gitu kan ya. Ada flow rate yang bergerak ini ada di dalam sebuah pipa misalkan gitu ya. Ini ada luas penampangnya gitu. Luas penampangnya adalah A.
di mana berarti flow itu bergerak gitu ya pada panjang sebuah pipa X gitu ya. Dan ada perubahan, jadi kita mau ngelihat dia itu flow-nya pada saat dia di X dengan waktu dia sudah melalui beberapa X gitu ya, berapa perubahan DX gitu, beberapa perubahan X atau DX, berarti pada titik X plus DX. Nah, untuk ini gitu ya, plug flow reactor ini karena dia itu biasanya asumsinya adalah well mix gitu ya, berarti konsentrasi dimanapun kita ambil itu harusnya sama gitu, flow-nya juga sama. Nah, kalau misalkan nih kita misalkan lagi adalah asumsinya steady state ya, untuk memudahkan dulu gitu. Kalau kita asumsi dia steady state gitu, berarti termnya ini gitu ya, nanti pasti dia 0. Di mana di kontrol volume kita ini gitu ya, di kontrol volume kita ini berarti volumenya ini kan kayak volumenya tabung gitu ya. Berarti adalah ini dikalikan dengan ini. Sama dengan A dikalikan dengan DX gitu. Nah, kemudian nih kita punya kan dm per dt itu sama dengan in kurangin out gitu ya. Kemudian kalau kita misalkan ini decay ya, decay berarti minus gitu. eh minus dikali ini perubahan dari reaction ya. Berarti kita punya dm per dt dari reaction. Ini kita tuliskan dalam bentuk perubahan konsentrasi ya. Karena kalau di dalam sebuah reaktor itu adalah biasanya kita tidak bilang mass flux gitu, tapi adalah perubahan konsentrasinya di dalam sebuah volume gitu ya. Jadi kita bisa menggambarkan ini adalah d ini ya, kita misalkan dia konstan volume gitu ya, jadi volume di depan ini ya, tapi ini adalah yang in gitu. Yang in itu apa? Berarti Q in gitu ya. Q-nya ini sama ya. Kalau dia karena well mix ya, berarti Q-nya dalam sebuah ini mau dia in out ini sama. Berarti Q-nya kita pakai satu aja. Nah, berarti Q yang in itu apa? Yang in itu kan C konsentrasinya di X ya. Konsentrasinya di X dikurangin konsentrasinya di out. Konsentrasinya di out itu berarti C konsentrasi pada saat dia X plus DX gitu. Nah, kemudian ini berarti juga bisa kita tuliskan dalam bentuk V DC per DT untuk reaction ya. Gitu. Nah, kemudian ini 0 ya karena steady state gitu. Dan kemudian berarti kita punya key Cx min Cx plus Dx gitu ya. Oke. Itu sama dengan V dc per dt dari reaction. Di mana V-nya ini kita ketahui adalah volumenya adalah luas penampang dikalikan panjang dari pipa ya, dx gitu ya, plus perubahan panjang dari pipa dx ini. Nah, berarti kita bisa tuliskan lagi nih kalau Q Cx gitu ya. Oke. Kayaknya enakan biru ya, guys. Nah, oke. Oke. Nah, kemudian Q gitu ya. Kemudian C ada C, X min C-nya X plus DX gitu ya. Kita punya ini sama dengan apa? V itu A dikali DX kali DC per DT-nya ini reaction gitu ya. Nah, sekarang yang ada X-nya kita kelompokkan, kita apa namanya kelompokkan, kita kumpulkan jadi satu gitu yang ada X-nya gitu ya. Berarti karena ini saling silang gitu ya. Berarti CX min CX plus DX per DX gitu ya. Karena di sini ada DX adalah apa? A gitu ya. A
DC DT dikali sama Q. Ya, ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jadi tadi di sini adalah kita punyanya apa? Yang terakhir adalah dalam bentuk A DC gitu ya. A per Q, ini DC per DT. Ini adalah C pada saat X dikurangin C X DX gitu ya. Ini per DX. Kita punya yang terakhir tadi itu. Oke, nah berarti kan ini perubahan konsentrasi kan ya, ini perubahan konsentrasi pada saat X dikurangi pada saat konsentrasi X plus DX. Karena dia adalah perubahan konsentrasi, berarti kita bisa tuliskan di sini, ini adalah DC per DT dari reaction tadi, itu sama dengan perubahan konsentrasi. Karena dia perubahan kan, ini perubahan konsentrasi di X sama di X plus DX per DX. Gitu ya. Dan kemudian ini gitu ya, berarti inilah yang kita awal ini ya, awalnya yang kita punya. Nah ini bisa asumsinya beda-beda. Misalkan nih kalau asumsi yang pertama, if no reaction, berarti nggak ada reaction. Kalau nggak ada reaction, berarti ini termnya hilang, 0. Berarti DC per DX-nya sama dengan 0. Itu kalau no reaction ya. Sekarang 2, kalau misalkan dia mengikuti first order decay. Berarti kita tahu term ini DC per DT dari reaction-nya itu adalah min K kali C. Jadi kita bisa ubah nih A per Q dikali min KC sama dengan DC per DX. Di mana ini bisa kita satukan yang ada C-nya gitu ya. Yang ada C-nya yang mana? C-nya berarti ke sini nih. Berarti ini ke sono. A A per Q gitu ya. A per Q min K dikali DX sama dengan DC per C. Gitu ya. Jadi kita punya min KA per Q kali DX. Ini kemudian kita ambil integralnya. Gitu ya. Kita ulangin lagi. Jadi yang paling terakhir tadi adalah kita punya min KA per Q dx itu adalah kita tadi udah menjadikan satu yang C sama C gitu ya. Kita taruh di Q aja, sorry. DC per C gitu ya. Sama dengan min KA per Q dx. Nah, karena ada yang DC sama C sudahan dx sendiri, ini merupakan konstanta gitu ya. Ini kalau di integral, ini adalah ln C dari apa? Dari 0 sampai X gitu ya, sampai panjang X gitu. Sama dengan apa? Min K A per Q, integralnya dari dx adalah X. Gitu. Nah, sama seperti tadi, berarti kita punya ln Cx dikurangin ln C0 sama dengan min Ka per Q kali X. Kemudian berarti kita punya ln Cx per C0 adalah min Ka per Q kali X. Dimana berarti Cx-nya adalah C0 eksponensial min Ka per Q dikali X. Berarti gimana? Cx-nya adalah C0 gitu ya. Nah, A tadi gitu. Ini A kan A ini ya. A dikalikan dengan X. A dikalikan dengan X ini adalah volume. Berarti kita juga bisa eksponensial min K volume per Q. Dimana kita juga ini bisa diganti lagi adalah tau ya. Kita tahu ini adalah hydraulic retention time. Berarti rumus air kita Cx-nya adalah C0 E min K kali tau.
Nah, ini adalah rumusnya di dalam plug flow reactor kalau kita mau mencari C akhirnya di X. C akhirnya adalah C awal yang masuk inletnya ya, E eksponensial dari decay-nya berapa dikali dengan tau. Nah, nanti ini kita bisa bandingkan nih yang plug flow reactor sama yang CSTR itu seperti apa. Nah, inilah yang harus kalian kerjakan adalah kalau misalkan tadi kan kita di example 2.2 kita sudah menghitungnya CSTR. Nah, bagaimana kalau kita jadinya punya PFR berapa volume yang dibutuhkan untuk PFR kita agar kita sama gitu, pollutant reduction-nya tuh sama dengan penggunaan CSTR. Itu harus berapa volume dari PFR kita. Nah, ini silakan coba kalian hitung. Nah, dengan ini yang sama ya, dengan cara yang penurunan tadi yang seperti tadi yang sama, dengan cara penurunan yang sama, kemudian disesuaikan dengan reaction order-nya gitu nanti ya. Disesuaikan dengan reaction order-nya, kita kan dapat seperti ini, guys. Kalau dia reaction order-nya 1, 0, 0, zeroth order atau first order gitu ya. Tadi first order yang sudah kita turunkan ya, kita temu ini untuk yang CSTR atau continuous mixed flow reactor CMFR gitu ya. Nah, kita punya ini. Gitu. Nah, oke. Nah, kemudian kalau di second order berarti nanti bisa nih kalau kalian mau coba nurunin sendiri kenapa kok bisa dapat seperti ini. Dan kemudian ini yang untuk PFR steady state gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah nurunin misalkan di first order adalah C in eksponensial, berarti C out-nya sama dengan C in eksponensial dari min K1 kali TD. TD itu adalah tau maksudnya di sini tau atau artinya adalah hydraulic retention time. Jadi berapa lama limbah itu bisa bertahan di dalam sebuah reaktor kita itu. Nah, oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai berapa banyak jenis reaktor. Dari 3 jenis reaktor ya yang bisa kita gunakan di dalam pengelolaan limbah sebenarnya di pengelolaan limbah dan ini adalah kinetiknya nih kinetiknya dan juga berhubungan dengan termodinamiknya sebenarnya karena dia berhubungan juga dengan conservation of mass. Jadi seperti itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time.